Kenapa? Karena setiap hari tim mereka yang turun bertemu dengan nyak-nyak ini hanya mengutip bunganya saja, bunga yang terus berbunga. Bayangkan utang 2 juta, utang 1 juta itu berjalan bertahun-tahun tidak selesai. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ketika beberapa waktu yang lalu kawan-kawan dari IIBF, cuma karena ini singkatan dari bahasa Inggris nggak boleh IIBF, harus IIBF, Indonesian Islamic Business Forum, mereka punya sub kegiatan secara langsung berinteraksi dengan korban-korban rentenir yang ada di pasar-pasar tradisional. Dulu mereka bergerak dimulai dari pasar induk di Lambaru Mu'allaf itu, Lambaru KPI. Mereka buat usaha Baitul Mishkat namanya. Karena mereka memang pengusaha walaupun skalanya menengah ke bawah, mereka kumpulkan uang-uang yang bersih dari hasil usaha mereka. Didatangi nyak-nyak ini seorang demi seorang, ditanyakan, "Nyak, edan padum nautang bawanya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500.000. Tapi utang 1 juta 2 juta ini sudah berjalan bertahun-tahun nggak pernah selesai. Kenapa? Karena setiap hari tim mereka yang turun bertemu dengan nyak-nyak ini hanya mengutip bunganya saja, bunga yang terus berbunga. Bayangkan utang 2 juta, utang 1 juta itu berjalan bertahun-tahun tidak selesai. Maka dengan modal uang sedikit dari hasil usaha yang halal yang mereka kumpulkan, mereka utangkan kembali. Ya, kalau utang Anda kepada mereka 1 juta, ini kami utangkan kembali kepada Anda 1 juta, tolong bayar kepada mereka. Dan nanti bayar utang kepada kami tanpa bunga sama sekali. Apa yang terjadi? Diberikan durasi waktu sekitar 2 bulan untuk melunasi, diberikan tenggat waktu agar nyak-nyak ini mau sedikit bekerja keras. Rupanya belum sampai 2 bulan utang itu selesai. Maka berkembanglah, berputarlah. Tetap ditempatkan tim untuk mengutip utang itu secara harian tanpa bunga. Muncullah masalah. Ternyata nyak-nyak yang berutang ini setiap kali bayar utang tidak mau bayar saja, tetap memberikan sedekah. Yang jual ikan berikan ikan 1 ekor 1 tumpuk, yang jualan sayur memberikan sayur 1 ikat ataupun 2 ikat. Karena komitmen kita bahwa tidak menerima bunga imbalan dalam bentuk apapun, maka ditolak. Ternyata penolakan tersebut menimbulkan rasa kecewa di hati nyak-nyak ini atas keikhlasannya. Maka kawan-kawan berdiskusi kembali. Kita sarankanlah, oke, kalau begitu karena memang mereka ikhlas, menolak sedekah pun tidak baik, terima sedekah tersebut, cuma jangan dalam bentuk ikan dan sayur. Jual ikannya, jual sayurnya, masukkan harganya itu ke dalam sebuah kotak celengan. Hasil celengan ini dibuatlah pengajian. Maka di pasar induk Lambaru itu hari Selasa pagi jam 11 itu ada pengajian di lantai 2-nya di kantor pasar itu, yang dulu kumuh, yang dulu ada sarang kelelawar, laba-laba, keraliup, cerape, badu melahirkan dulu. Sekarang menjadi bersih. Yang dulu petugas pasar itu tidak pernah masuk kantor karena kotor, sekarang mereka menjadi semangat datang ke kantor karena bersih luar biasa, dibersihkan dengan aktivitas pengajian. Berjalanlah. Sebulan yang lalu dibuatlah pengajian, dibuat kegiatan peringatan Maulid di tempat tersebut. Kita undang Ustadz Mursalin Baisyah untuk menyampaikan tausiah. Di dalam laporan panitia, usaha Baitul Mishkat itu bukan hanya lagi di Lambaru. Mereka masuk ke pasar Kartini di Penayung. Padahal di Penayung nggak ada Kartininya, ada Kartono. Dulu ketika masih ada Kartini. Di sana dibuat pengajian hari Rabu jam 2 sampai dengan sholat asar. Ketika pasar Penayung
dimutasi ke Lam Dingin Al-Mahirah, maka berpindah pengajiannya ke pasar Al-Mahirah di musallanya itu. Kemudian berkembang usaha mereka ini ke pasar pagi di Ketapang, kemudian merambah ke daerah yang lain, mulai ke Aceh Barat, Abdia, Ketakengon, sampai ke Kutacane. Saat acara itu, ketuanya Bang Putra yang bengkel sehat, dulunya adalah kepala BSM cabang Aceh, menyampaikan laporan bahwa perputaran uang di Baitul Mishkat itu dari tanpa bunga sama sekali, ternyata sedekah-sedekah itu berkembang dan kita mencatat ada 25% keuntungan dari utang-utang ini. 25% padahal tanpa bunga. Hadir di acara tersebut pihak dari bank-bank seperti Pak Gito dari Hikmah Wakilah. Pak Gito katakan, kami dari pihak bank saja maksimal hanya bisa menghasilkan bunga keuntungan bagi hasil apalah namanya 13% setahun. Itu dengan konsep bagi hasil kerjasama. Ini tanpa konsep bagi hasil, hanya dengan konsep sedekah saja mendatangkan keuntungan 25% dalam setahun dengan NPL-nya, non-performing loan, utang yang tidak berkembang ataupun yang bawaan prestasi. Dari sekian ratus nasabah hanya 2 orang yang gagal bayar. Itu pun karena faktor pandemi dan faktor keluarga. Apa yang terjadi? Ternyata pernyataan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah menghapus riba dan Allah ribakan sedekah. Allah menghapus riba dan Allah ribakan sedekah. Dari bahasa yang sama dibalik, yamhaqullahu riba wa yurbi, Allah hapus riba dan Allah ribakan sedekah. Apa makna riba? Berkembang, bertumbuh luar biasa. Maka yang riba dihapus oleh Allah, yang sedekah ditumbuhkan, diribakan. Keuntungan yang terus bertambah dan bertambah. Apa yang terjadi? Ternyata perjalanan Baitul Mishkat itu konsepnya jelas, bahwa sumber dana harus dari sumber yang jelas. Dari mana sumbernya? Hasil usaha yang jelas. Jadi ketika baru bergerak sekitar 4 tahun yang lalu, saat kita sosialisasikan publikasi kegiatan ini di tempat-tempat umum, termasuk di musalla atau bahkan kantor gubernur, ada pejabat yang mau terlibat. Saya ingat waktu itu Pak Azhari Hasan, beliau menjabat sebagai entah di bagian Bapeda pada waktu itu, berkomitmen ingin membantu dari harta beliau sekitar 30 sampai 50 juta rupiah. Kita terima. Lalu tiba-tiba ada kawan-kawan yang lapor, Pak Ustadz, ini ada orang lain yang mau ikut membantu kita, kontraktor, bantuannya itu sekitar 50 juta rupiah. Saya bilang, masalahnya di mana? Kata kawan-kawan, masalahnya Pak Ustadz, kita sudah komitmen bahwa sumber dana harus dari sumber yang jelas. Sedangkan ini dari kontraktor Pak Ustadz. Iya, saya tanya, masalahnya di mana? Kontraktor Pak Ustadz. Oh, rupanya kontraktor tidak jelas. Nah, kalau begitu, karena beliau ini sudah ada minat untuk membantu, tidak baik menolak semangat orang yang ingin berpartisipasi berbuat baik. Terima saja dulu, nanti ada tempat penggunaan dari sumbangan beliau ini yang kita menghargai beliau dan ada waktunya bisa kita pakai. Yang kedua, komitmennya, setiap nyak-nyak ini yang akan dibantu dengan dana Baitul Mishkat itu tidak segera dikucurkan uang, diurus dulu tentang persoalan latar belakang keluarganya. Ditanya, dulu ibu ketika mengambil kredit dari lembaga-lembaga koperasi yang tidak jelas ini, ada minta izin ke suami atau tidak? Oh tidak. Kalau tidak minta izin ke suami, maka kita jelaskan persoalan ini kepada suami ibu lebih dahulu. Maka dipanggil suaminya,
didudukkan dengan ibu ini, dijelaskan kondisi keuangan keluarga, bahwa istrinya sudah terlibat utang sekian juta rupiah, sekian tahun lamanya dalam bayar bunga kepada lembaga koperasi Pulan. Ketika mereka sudah selesai debat-debatnya, sampai pada kesimpulan untuk saling memaafkan, baru kita mulai memasukkan bantuan itu dari nol, dari SPBU. Dimulai dari nol. Maka terbuka, suaminya tahu dari mana sumber dana, istrinya tahu berapa beban yang harus ditanggung. Maka berjalanlah. Seiring perjalanan waktu, ternyata mereka menyumbang bertambah dan itu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada kesepakatan bagi hasil dengan bank-bank yang hanya 13%. Mereka sampai 25%. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.